Selamat malam teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pertemuan kelima. Nggak kerasa ya udah pertemuan kelima aja. Rasanya baru kemarin kita pertama bertemu di modul 1, sekarang udah mau ke modul 5. Oke kita, melanjutkan, modul 4 kemarin ya, sekarang bagian modul 5. Teman-teman boleh buka modulnya. Tuh lihat sini, udah keluar ya materinya? Nah, karena kemarin di modul 4 saya nggak bikin PowerPoint, nggak bikin PPT, banyak yang komplain ya, katanya lebih mudah memahami lewat PPT, padahal isinya sama aja ya dari modul-modul juga. Nah, ini saya berusaha nih membuat meskipun agak sibuk. Nah, di sini untuk materi 5 atau modul 5 kita membahas tentang fungsi pembangkit momen dan harga harapan bersyarat. Kalau di modul 4 kan kita hanya membahas tentang nilai ekspektasi atau harga harapan aja dari variabel X, dari variabel X atau variabel Y atau hanya satu variabel ya. Nah, di sini fungsi pembangkit momen ini uh, sebenarnya sama aja untuk mencari nilai harga harapan atau nilai variansi. Jadi kita menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, di sini yang pertama untuk fungsi pembangkit momen. Nah, di sini fungsi pembangkit momen. Nah, untuk apa namanya? Notasinya di sini ya, fungsi pembangkit momen. Nah, ini kita sebut dengan momen T. Atau biasanya ada yang menulis dengan huruf M besar, M dalam kurung T. Nah, untuk di modul Pengprob ini penulisannya seperti ini ya. Momen T. Momen T dari variabel acak X didefinisikan dengan ini. Definisi untuk fungsi pembangkit momennya di sini. Momen T sama dengan E dikali E pangkat TX. Nah, di sini untuk diskrit, untuk variabel acak diskrit, nah kita pakai sigma tetap ya, untuk diskrit itu selalu memakai sigma. Sigma X, E dikali T, E di, sigma X, E pangkat TX dikali PX. Nah, ini untuk kasus diskrit. Sedangkan untuk kasus kontinu, ini tetap kita pakai integral lagi, integral min hingga sampai hingga E pangkat TX dikali fungsinya Fx dx. Nah, ini untuk kasus kontinu. Nah, jadi ini dasarnya, dasar dari definisi fungsi pembangkit momen atau momen T ini. Kemudian untuk menurunkannya, kita menggunakan diferensial. Nah, dengan mendiferensialkan momen T dari momen T ini, akan diperoleh momen dari X secara berturut-turut, yaitu E dikali X pangkat T. Misalkan, contoh yang pertama, ini momen turunan T dari E dikali X pangkat T. Nah, berarti kalau kita turunkan, itu akan menghasilkan E dikali X, E pangkat TX. Nah, kemudian momen turunan nolnya, ini kalau T-nya kita ganti jadi 0, nah ini kan momen turunan T. Untuk T-nya sama dengan 0, maka sama dengan EX. Nah, EX di sini kan sama dengan min, atau harga harapan, atau nilai ekspektasi yang kita bahas di modul 4. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan fungsi pembangkit momen, caranya seperti ini, didiferensialkan. Nah, kemudian untuk momen keduanya, sama kita turunkan 2 kali di sini, atau kita turunkan dari sini. Turunan pertama kita turunkan lagi, E dikali X, E pangkat TX. Nah, kita turunkan lagi, jadi E X kuadrat, E pangkat TX. Nah, atau momen keduanya, T-nya kita ganti sama dengan 0, nah sama dengan EX kuadrat. Ini kan nanti kalau kita untuk mencari variansi, kita tinggal EX kuadrat ini momen keduanya si T dikurangi momen pertama si 0 kuadrat, EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Nah, ini secara umum turunan ke N dari momen T sama dengan E dikali X pangkat N. N-nya ini untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini momen pangkat N dikali 0 sama dengan EX pangkat N. Untuk N lebih besar dari sama dengan 1 merupakan momen ke N. Nah, di sini fungsi pembangkit momen itu biasanya ada ya soal-soalnya di diskusi atau tugas atau nanti ujian. Jadi teman-teman diharapkan bisa memahami tentang fungsi pembangkit momen ini. Nah, di sini kita akan membahas beberapa fungsi pembangkit momen untuk beberapa distribusi. Nah, kemarin kan di modul 4 kita sudah membahas banyak distribusi ya. Ada distribusi binomial, terus ada Bernoulli, ada eksponensial, ada hipergeometrik, kemudian Poisson, seragam. Nah, untuk distribusi diskrit dan kontinunya teman-teman bisa mempelajari lagi di modul 4 ya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk fungsi pembangkit momennya. Yang pertama, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Nah, kemarin kan distribusi binomial itu punya parameternya
N sama P ya. Nah, ini harus diingat nih, kemarin, saya sempat memberikan itu ya, tabel. Nah, setiap distribusi saya berikan parameternya, kemudian saya berikan, nilai ekspektasi dan variansinya. Nah, sekarang kita akan membahasnya dengan fungsi pembangkit momen. Sebenarnya ini, kita intinya sama, mencari, nilai ekspektasi atau harga harapan ini dari EX sama EX kuadrat ini, tapi caranya pakai fungsi pembangkit momen. Kalau kemarin kan pakainya, sigma-sigmanya ya, pakai sigma, pakai integral. Nah, kalau pakai fungsi pembangkit momen, apakah hasilnya akan sama, nilai ekspektasi atau min-nya ini akan sama. Nah, nanti di sini kalau kita turunkan, di sini kan kita punya, distribusi binomial. Distribusi binomialnya untuk momen T ini sama dengan E dikali E pangkat TX. Nah, sedangkan kita punya distribusi binomial itu fungsinya ini. Nah, tadi kan di awal, definisi dari si momen T ini kan sigma untuk kasus diskrit ya, karena distribusi binomial ini, merupakan variabel acak diskrit. Nah, berarti kan sigma N, X sama dengan 0, E pangkat TX dikali PX. Nah, PX-nya itu fungsi massa peluang dari distribusi binomial. Teman-teman bisa lihat lagi ya, ke tabel yang di modul 4 yang sempat saya berikan. Nah, itu kan fungsi massa peluang untuk distribusi binomialnya kan ini, N, K dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Nah, ini kita kalikan, nah menghasilkan PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat N. Nah, jadi kalau nanti teman-teman, punya soal diketahui parameter N dan P, kemudian ditanyakan fungsi pembangkit momennya, langsung aja masukkan ke sini. Nah, P-nya berapa, nah T-nya misalkan T-nya sama dengan 0, sama dengan 1, nah kemudian N-nya karena parameter N-nya di sini parameter binomial. Nah, jadi kalau ditanyakan, fungsi pembangkit momen dari dari distribusi binomial, ya ini, PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat N. Nah, kemudian, kita akan membuktikan nih harga harapannya sama nggak dengan tabel kita sebelumnya di variabel acak itu. Nah, kita turunkan nih momen T-nya, momen turunan T, turunan pertama dari ini. Nah, kita turunkan aja, N-nya kita turunin ke sini, PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat N-1 dikali P dikali E pangkat T. Nah, kemudian kita buat, tadi kan momen turunan T untuk momen turunan sama dengan 0 itu sama dengan EX ya, atau nilai harapan, atau min. Nah, berarti kalau kita T-nya ganti sama dengan 0, nah berarti kita tinggal punya N dikali P. Nah, ini kan N, PE pangkat T, E pangkat T-nya E pangkat 0, ditambah 1 dikurangi P, pangkat N dikurangi 1, P, dikali P, dikali E pangkat T. T-nya kita ganti lagi sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita punya EX atau nilai ekspektasinya sama dengan NP. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ke tabel yang kemarin saya buat. Nah, harga harapan atau min untuk distribusi binomial itu sama dengan N dikali P atau NP. Nah, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen pun hasilnya akan sama, min-nya atau harga harapannya, yaitu NP. Jadi ini intinya sama aja ya, kita mencari harga harapan kemudian mencari variansi. Nah, untuk mencari variansi, kita cari dulu turunan keduanya atau momen kedua dari T. Nah, kita turunin dari sini. Nah, jadi N dikali N-1 dikali P E pangkat T tambah 1 dikurangi P pangkat N dikurangi 2 dikali P dikali E pangkat T kuadrat ditambah N dikali P E pangkat T tambah 1 dikurangi P pangkat N-1 dikali P dikali E pangkat T. Nah, kemudian, nah kita kan tadi punya, di slide sebelumnya kan kita punya momen kedua sama dengan 0, T-nya kita ganti lagi sama dengan 0. Nah, momen kedua untuk T sama dengan 0 sama dengan, nah ini kita ganti, yang ada T-nya kita ganti 0. Jadi kita punya momen keduanya yaitu N dikali N dikurangi 1 dikali P kuadrat ditambah N dikali P. Nah, jadi nanti kalau teman-teman, ditanyain ininya, apa namanya, momen kedua dari, distribusi binomial dengan parameter N-nya misalkan sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 1. Nah, tinggal masukin aja ke sini momen keduanya. N-nya 2, terus P-nya sama dengan 1. Jadi kalau, bingung ini turunannya berapa, teman-teman ngafalin ininya aja, EX sama X kuadratnya. Nah, terus kemudian kita cari variansinya. Untuk mencari variansi kan gampang. Dari sini, dari momen kedua dikurangi momen pertama kuadrat. Atau EX kuadrat ini dikurangi min, atau mu-nya ini, atau harga harapannya. Harga harapan dikuadratkan, berarti kan N dikali N-1 dikali P kuadrat ditambah NP dikurangi, nah yang ini kita kuadratkan,
N kuadrat dikali P kuadrat. Sama dengan variansinya yaitu NP dikali 1 dikurangi P. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ke tabel saya sebelumnya. Nah, itu tabelnya sama untuk nilai variansi distribusi binomial itu variansinya N dikali P dikali 1 dikurangi P. Nah, untuk ekspektasi atau nilai harapannya pun sama. Kemudian yang kedua untuk distribusi Poisson dengan min lambda. Nah, ini sama ya. Kita mencari dengan cara fungsi pembangkit momen. Nah, untuk ininya momen T-nya, momen T dari distribusi Poisson itu kita punya E pangkat min lambda, E pangkat lambda, E pangkat E pangkat T. Nah, atau sama dengan eksponensial dikali lambda dikali E pangkat T dikurangi 1. Nah, di sini kita misalkan E pangkat E pangkat A-nya ini sama dengan eksponensial A, atau di sini E pangkat lambdanya. Nah, kita ganti definisinya seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Momen pertama kita diferensialkan. Nah, momen pertama dari ini sama dengan lambda E pangkat T eksponensial lambda E pangkat T dikurangi 1. T-nya kita ganti sama dengan 0, maka nilai harapan atau ekspektasinya sama dengan lambda. Kemudian momen keduanya sama, kita turunkan lagi dari sini. Lambda E pangkat T kuadrat eksponensial lambda E pangkat T dikurangi 1 ditambah lambda dikali E pangkat T eksponensial E pangkat T dikurangi 1. Nah, kemudian EX kuadratnya dari momen kedua. Kita ganti T-nya sama dengan 0, sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda. Kalau teman-teman pusing lihat turunannya ini, udah hafalin aja ininya. EX sama X kuadratnya. Nah, kemudian variansinya. Variansinya kita berarti hitung yang ini ya. EX kuadrat dikurangi nilai ekspektasi, lambda kuadrat. Nah, berarti kan lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat. Ini kita coret sama dengan lambda. Nah, ini hasilnya sama seperti tabel yang kemarin ya, yang distribusi acak. Nah, kemudian yang ketiga distribusi eksponensial. Untuk distribusi eksponensial, di sini sama parameternya punya parameter lambda. Nah, di sini distribusi eksponensial kan termasuk variabel acak kontinu ya. Kalau yang tadi Poisson kan termasuknya ke diskrit. Nah, kalau eksponensial ini masuknya ke kontinu, tetapi parameternya sama, parameternya lambda. Nah, untuk momen T-nya sama dengan, ini kalau kita integralkan, itu menghasilkan lambda per lambda dikurangi T, untuk T kurang dari lambda. Kemudian kita turunkan lagi. Nah, untuk momen pertamanya, ini sama dengan lambda per lambda dikurangi T kuadrat. Kemudian untuk turunan keduanya, atau momen kedua dari T-nya sama dengan 2 lambda per lambda dikurangi T pangkat 3. Nah, untuk EX-nya, EX atau nilai harga harapannya, di sini kita ganti T-nya sama dengan 0. Momen pertama dengan T sama dengan 0, sama dengan 1 per lambda. Ini kita T-nya ganti sama dengan 0. Nah, kemudian untuk momen keduanya, atau EX kuadrat, atau momen kedua dengan T sama dengan 0, sama dengan 2 per lambda kuadrat. Nah, kemudian mencari variansinya. Variansinya sama dengan EX kuadrat, nah yang ini, 2 per lambda kuadrat dikurangi, ini harga harapannya, 1 per lambda kuadrat. Sama dengan 2 per lambda kuadrat dikurangi 1 per lambda kuadrat. Sama dengan 1 per lambda kuadrat. Selanjutnya, di sini untuk variabel acak normal. Di sini normal biasanya berdistribusi parameternya mu dan sigma kuadrat. Nah, di sini momen T-nya sama dengan eksponensial dikali sigma kuadrat dikali T kuadrat per 2 ditambah mu dikali T. Nah, kemudian untuk momen pertamanya, kita diferensialkan lagi dari sini ya. Sama dengan mu ditambah T dikali sigma kuadrat, eksponensial dikali sigma kuadrat dikali T kuadrat per 2 ditambah mu T. Nah, dengan demikian, EX-nya atau momen pertamanya dengan T sama dengan 0 itu sama dengan mu. Nah, udah panjang-panjang gini ternyata X-nya cuma mu, kalau kita ganti T-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk momen keduanya, momen kedua T. Nah, kita turunin dari atas ini, sama dengan mu ditambah T, sigma kuadrat, kuadrat lagi, eksponensial, sigma kuadrat dikali T kuadrat per 2, ditambah mu T, ditambah sigma kuadrat, eksponensial, mu kuadrat dikali T kuadrat per 2, ditambah mu T. Nah, ternyata untuk T-nya sama dengan 0 atau X kuadratnya itu sama dengan mu kuadrat ditambah sigma kuadrat. Jadi variansi dari variabel acak normal ini sama dengan EX kuadrat, mu kuadrat ditambah sigma kuadrat dikurangi harga harapannya, ekspektasinya, dikurangi mu kuadrat. Nah,
mu kuadrat tambah sigma kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ini kita coret sama dengan sigma kuadrat. Nanti pasti, soalnya yang ditanyakan cuman ini, apa namanya, nilai harapan atau ekspektasinya, kemudian variansinya. Jadi nggak perlu bingung karena rumusnya panjang banget. Nah, kemudian di sini kita misalkan punya 2 variabel. Fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel random independen adalah perkalian masing-masing fungsi pembangkit momen. Misalkan X dan Y independen dengan masing-masing mempunyai fungsi pembangkit momen Xt dan momen Yt. Maka momen X ditambah Yt, fungsi pembangkit momen dari X plus Y didefinisikan oleh, nah ini. Jadi kalau misalkan independen itu momen X dikali momen Y sama dengan momen XY. Nah, itu independen itu harus sama ya. Jadi kalau kita punya 2 variabel, satu variabel, perkalian, variabel X dan perkalian variabel Y itu akan menghasilkan variabel XY-nya. Nah, nanti kita bahas ini ada di akhir ya. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit momen 2 variabel ini, nah momen X plus Y dikali T sama dengan ini sama caranya. Tadi kan, untuk definisi momen T itu sama dengan E dikali E pangkat TX. Karena di sini kita punya variabel Y, kita tambahkan X plus Y sama dengan, kita urai, E dikali E pangkat TX dikali E pangkat TY. Nah, kita urai lagi, sama dengan E dikali E pangkat TX dikali E dikali E pangkat TY. Karena di sini X dan Y-nya independen. Independen kan artinya di sini 2 perkaliannya itu sama dengan, kedua variabel tersebut. Nah, sama dengan momen XT, ini kan momen XT, nah dikali momen YT, ini harusnya Y ya. Nah, momen XT dikali momen YT. Nah, ini untuk, apa namanya, tabelnya, di modul ada ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemarin kan yang kita pelajari hanya ini, distribusi peluang diskrit, kemudian fungsi massa peluangnya, kemudian min-nya, kemudian variansi. Nah, kita tambahkan lagi di sini, tambahan ada momen T atau fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen biasanya kita singkat di sini FPM ya, fungsi pembangkit momen. Nah, jadi di sini di tabel dari yang kemarin, teman-teman boleh tambahin atau di modul juga ada, boleh kalau untuk mempelajari lagi. Nah, di sini jadi ada tambahan untuk momen T. Nah, di sini kan dijelasin, untuk distribusi peluang diskrit, yang pertama binomial dengan parameter N dan P. Ini fungsi massa peluangnya. Ini, momen T-nya, kemudian ini min-nya, ini variansinya. Sama ke bawahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya soal, diketahui parameternya, yang ditanyakannya apa? Misalkan fungsi pembangkit momennya. Kalau udah diketahui parameternya tinggal masukin aja, masukin ke rumusnya. Kemudian misalkan ditanyain min-nya. Nah, min-nya kan tadi udah diketahui parameternya lambda, ya min-nya berarti lambda, variansinya lambda juga, gitu. Nah, nanti ada ya soal di modul ini. Nah, kemudian di sini kita punya hubungan satu antara fungsi pembangkit momen dan fungsi distribusi dari variabel acak. Ini ada di contoh modul ya. Contoh modul halaman 5.9, teman-teman boleh lihat. Nah, misalkan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X diberikan oleh momen T sama dengan E pangkat 3 dikali E pangkat T dikurangi 1. Tentukanlah Px sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya, momen T-nya ya, momen T-nya ini. Nah, kemudian Px sama dengan 0 ini itu apa sih, Kak? Nah, ini Px sama dengan itu merupakan, fungsi distribusi dari variabel acak. Jadi di sini kita punya hubungan antara si, fungsi pembangkit momen dan fungsi distribusinya. Nah, fungsi distribusi itu yang mana? Nah, ini fungsi distribusi yang ini. Kalau untuk distribusi, peluang diskrit, dia dinamakan fungsi massa peluang. Nah, ini fungsi distribusinya. Sedangkan untuk distribusi peluang kontinu dinamakan fungsi kepadatan peluang. Nah, kita lihat ya contoh yang tadi. Nah, di sini kan, momen T sama dengan E pangkat T dikali E pangkat 3 dikali E pangkat T dikurangi 1. Di sini kan merupakan fungsi pembangkit momen dari variabel acak Poisson. Nah, gimana sih cara mengidentifikasinya? Nah, kita lihat aja di sini. Untuk variabel acak Poisson di sini kita punya parameter lambda. Teman-teman bisa lihat ininya. Tadi kan yang diketahui itu, momen T-nya, fungsi pembangkit momennya. Nah, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak Poisson itu di sini, eksponensial dikali lambda E pangkat T dikurangi 1. Nah, ini udah jelas kan kelihatan. Nah, atau momen T sama dengan E dikali pangkat min lambda, kali E pangkat lambda, E pangkat T. Nah, ini kan kalau kita urai, berarti lambdanya kita punya 3. Nah, ini kalau kita urai, 3 dikali min 1 kan min 3, berarti ini min lambdanya. Kemudian E dikali 3, lambda E pangkat T sama dengan E pangkat lambda T dikurangi 1.
sama dengan eksponensial lambda T dikurangi 1. Nah, ini kan tadi kita urai ya untuk fungsi pembangkit momen distribusi, Poisson. Nah, kemudian kita punya min-nya sama dengan lambda, sama dengan 3. Nah, tadi kan, min-nya atau nilai harapan atau ekspektasinya untuk distribusi Poisson kan itu sama dengan lambda. Nah, di sini lambdanya udah jelas 3, berarti min-nya sama dengan 3. Nah, sehingga dari korespondensi satu-satu diperoleh fungsi massa peluang dari distribusi Poisson adalah di sini kan X-nya sama dengan 0, di sini suruh menentukan Px sama dengan 0. Nah, karena di sini kita punya hubungan dengan fungsi distribusi, nah berarti kita masukkan rumus yang ini, fungsi massa peluang untuk si, distribusi Poisson. Nah, ini kan gampang, X-nya sama dengan 0, udah diketahui di sini, disuruh ditanyakan atau ditentukannya Px sama dengan 0. Nah, untuk distribusi Poisson, tadi kan rumusnya fungsi massa peluangnya E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, X-nya berapa? X-nya di sini 0. Kalau yang ditanyakannya X-nya sama dengan 2, berarti di sini X-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan, lambdanya tadi kita udah punya 3. E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial, sama dengan E pangkat min 3. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh, hubungan korespondensi dari fungsi pembangkit momen dan fungsi distribusi variabel acak. Nah, jadi di sini bisa diketahui dari fungsi pembangkit momen ini juga bisa ditentukan, fungsi massa peluang atau fungsi distribusinya dari variabel acak, entah itu diskrit atau kontinu. Nah, kemudian Sebentar Kak, mau tanya Kak. Tanya yang sebelumnya tadi, nah itu yang aduh simbolnya aku nggak lupa, aku lupa simbolnya yang pokoknya yang atas yang E pangkat 3 terus E pangkat T min 1 itu, nah kemudian lambda. berubah tadi yang bawahnya itu yang E pangkat min lambda terus E pangkat lambda ET, nah itu awalnya gimana itu caranya? Oh, ini bisa lihat ke sini nih. Sing mana itu Kak? Nah, ini. Dari sini. E pangkat lambda dikali E pangkat lambda, E pangkat T. Dari sini, terus diurai jadi ini, dari eksponensial dikali lambda, E pangkat T dikurangi 1. Nah, ini kan di sini ada catatannya. Kita misalkan E pangkat T itu sama dengan eksponensial A. Nah, jadi ini kalau diurai sama dengan ini. Oh, jadi pakai rumus itu ya? Kirain mau Pakai diturunin rumus ini, momennya. atau gimana gitu. Ya udah, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian lanjut yang ini, misalkan contoh kita punya contoh ini misalkan kalau kita punya yang tadi ya, yang independen X dan Y, 2 variabel. Nah, jumlah N variabel acak binomial independen bila X dan Y variabel acak binomial independen dengan parameter masing-masing NP dan MP. Jadi ini untuk X variabelnya itu NP, untuk Y variabelnya itu, bukan variabel, parameter. Parameternya itu NP dan untuk Y itu parameternya MP. Tentukanlah distribusi dari X plus Y. Nah, di sini kan fungsi pembangkit momen dari X plus Y diberikan oleh, nah ini karena kan di sini variabel acak binomial. Nah, variabel acak binomial, teman-teman boleh lihat lagi ke tabel. Nah, untuk momen XT, itu kan kita punya PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat N. Karena di sini parameter untuk X itu NP. Nah, kemudian untuk Y, momen YT sama dengan PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat M. Nah, di sini kan, parameternya itu untuk, variabel Y itu sama dengan MP. Nah, sama dengan ini kalau kita, kalikan akan menghasilkan PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat M plus N atau pangkat N plus M, itu sama aja. Di mana momen ini, momen X plus YT ini adalah, FPM atau fungsi pembangkit momen variabel acak binomial dengan parameter M plus N dan P yang merupakan distribusi dari X ditambah Y. Jadi ini kalau kita misalkan punya, dua fungsi ya, dua fungsi atau dua variabel acak X dan Y. Nah, kemudian di sini untuk jumlah variabel acak Poisson independen, ini juga sama. Kalau kita punya, distribusi dari X plus Y, nah di sini bila X dan Y variabel acak Poisson independen dengan min masing-masing lambda 1 dan lambda 2, tadi kan, distribusi dari variabel acak Poisson itu kan min-nya sama dengan lambda. Nah, ini kita misalkan karena ada 2 variabel, kita misalkan lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 untuk variabel X dan lambda 2 untuk variabel Y. Nah, berarti untuk momen X plus YT-nya sama dengan
momen XT dikali momen YT. Tadi kan untuk momen XT itu sama dengan E dikali lambda dikali E pangkat T dikurangi 1. Nah, karena di sini ada 2 variabel, kita misalkan dari X-nya ini adalah lambda 1. Nah, kemudian dari Y-nya sama dengan lambda 2. Nah, kemudian kalau kita kalikan sama dengan E dikali lambda 1 ditambah lambda 2 dikali E pangkat T dikurangi 1. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ini, dengan yang atasnya. Nah, jadi di sini X plus Y mempunyai distribusi Poisson dengan min lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, kemudian untuk jumlahan variabel acak normal. Nah, ini sama ya. Kita misalkan punya 2 variabel, X dan Y. Nah, di sini variabel acak X dan Y-nya itu independen. Nah, punya parameter yang pertama, mu1, sigma 1 kuadrat. Tadi kan untuk satu variabel itu, parameternya itu kan mu dan sigma kuadrat. Nah, ini karena kita punya 2 variabel, kita misalkan untuk yang X itu parameternya mu1 dan sigma 1 kuadrat. Kemudian untuk yang Y-nya mu2 dan sigma 2 kuadrat. Nah, buktikan X plus Y merupakan variabel acak normal dengan min mu1 plus mu2 dan variansi sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Nah, sini sama caranya seperti yang tadi ya. Kita misalkan momen X plus Y dikali T sama dengan momen XT dikali momen YT. Nah, kita masukkan si momen X dari si variabel acak normalnya. Yang pertama, untuk si variabel acak X, kita kan parameternya tadi mu1 dan sigma 1 kuadrat. Nah, kemudian untuk variabel acak Y-nya juga sama, kita masukkan. Tadi kan parameternya mu2 dan sigma 2 kuadrat. Ini tinggal lihat aja di tabel untuk fungsi pembangkit momen dari variabel acak normal, itu kan rumusnya ini. Karena ada 2, kita gunakan mu1, sigma 1, dan mu2, sigma 2 kuadrat. Nah, kemudian kalau kita kalikan, itu akan menghasilkan eksponensial dikali mu1 kuadrat, ditambah mu2 kuadrat, dikali T kuadrat, per 2, ditambah dikali mu1, ditambah mu2, dikali T. Nah, di sini merupakan fungsi pembangkit momen atau FPM dari variabel acak normal dengan min mu1 ditambah mu2 dan variansi sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat karena di sini ada 2 variabel. Nah, berarti di sini jelas bahwa si variabel acak normal ini adalah variabel acak normal yang independen. Nah, di sini kita ada yang mau ditanyakan nggak sebelum lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Kita bahas beberapa soal ya. Soal tes formatif. Ada yang udah ngerjain? Apa masih bersih modulnya? Masih bingung muter-muter. Nah, di sini saya kasih cara cepatnya ya. Ini kan sebenarnya, misalkan nomor 1 ya. Misalkan densitas nanti teman-teman kalau udah dari sini, pasti bisa deh ngerjain nomor selanjutnya, saya yakin. Nah, misalkan di sini nomor 1 ya, misalkan densitas X diberikan oleh Fx. Di sini fungsinya 1 untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, di sini momen T dari X adalah, nah kita identifikasi nih seperti soal contoh yang tadi yang distribusi Poisson. Nah, jadi teman-teman sambil ngerjain ini, kalau bisa ya yang tabel tadi itu di-print ulang atau difotokopi, nah sambil dibawa nih buat ngerjain si tes formatif. Jadi gampang mengidentifikasinya, ini termasuknya kemana gitu kan, ini termasuknya parameternya apa. Sini merupakan distribusi variabel acak seragam dalam AB. Tadi kan variabel acak seragam, ini masih berhubungan dengan modul 4. Makanya modul 4 kemarin harus benar-benar dipahami ya, jadi bisa membedakan mana variabel acak ini, mana variabel acak ini, parameternya apa. Nah, itu harus bisa bedain. Nah, tadi kan di sini variabel acak seragam ya, kita identifikasinya. Di sini berarti kita punya selang A, B. Nah, selangnya ini, selang untuk B-nya ini kan 0 sampai 1. Nah, berarti kan A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. B-nya berarti yang batas bawah dan A-nya yang batas atas. Nah, ini kan karena ini kan kasusnya kontinu ya. Karena variabel acak seragam itu termasuk distribusi yang kontinu. Nah, kita lihat tabel 51. Nah, jadi kan yang ditanyakan momen T. Nah, kita balik lagi ke tabel yang tadi ya. Nah, teman-teman boleh buka tuh tabelnya. Momen T untuk distribusi peluang kontinu yaitu variabel acak seragam. Nah, tinggal masukin aja tuh rumusnya. Untuk momen T-nya itu kan sama dengan E pangkat TB. Nah, ini E pangkat TB dikurangi E pangkat TA per T dikali B dikurangi A. Nah, ini tinggal masukin. Nah, ini kan momen T. Nah, berarti untuk T-nya berarti yang ditanyakan bukan EX ya, bukan nilai harapan, hanya momen T. Nah, kita tinggal masukkan nilai si parameternya, parameter A dan B.
Nah, berarti kita masukkan E pangkat T dikali 0 dikurangi E pangkat T dikali 1, ini A-nya sama dengan 1, dibagi T dikali 0 dikurangi 1. Sama dengan 1 dikurangi E pangkat T per min T. Nah, ini kita bagi ya, dibagi dengan min 1. Nah, sama dengan E pangkat T dikurangi 1 per T. Jawabannya yang C. Bisa nggak kira-kira? Cuma nentuin nih aja distribusinya itu, cara nentunya gimana. Kalau ini kan kebetulan ketahuan seragam ya, yang distribusi seragam kan. Nah, ini cara identifikasinya tadi gimana Kak? Diulangi lagi Kak. Minta tolong Kak. Yang mana? Cara mengidentifikasi distribusinya itu loh. Nah, makanya kan saya dari awal katakan di modul 4 itu teman-teman harus memahami. Nah, memahami di sini. Atau tadi yang saya bilang ini boleh difotokopi nih. Jadi gampang, ini melihat si fungsinya, melihat si fungsi masa peluangnya. Nah, ini kan misalkan ini fungsi masa peluangnya untuk si seragam kan ini udah kelihatan A kurang dari X kurang dari B. Berarti kita harus punya parameter AB ini. Nah, atau misalkan dari Poisson tadi kan kelihatan bentuknya. Nah, bentuk momen T-nya tadi kan yang diketahui fungsi pembangkit momennya. Nah, seperti soal yang mana ya tadi? Nah, ini kan udah diketahui E pangkat 3 dikali E pangkat T dikurangi 1. Nah, kalau kita bawa tabel ini kemana-mana pas ngerjain latihan, ini gampang mengidentifikasinya. Ini ada bilangan apa ya? Ini kira-kira bentuknya kemana? Nah, biasanya saya begitu. Nah, atau kita nanti ya lanjut ke contoh berikutnya ya, ke soal berikut. Nah, ini setelah kita ketemu nomor 1, ketemu momennya, momen T-nya ini, momen T dari X. Nah, dari variabel acak seragam ini ya, kita ketemu momen T-nya. Nah, kemudian yang ditanyakan EX. EX dari soal nomor 1 adalah, nah ini teman-teman kalau mau pakai cara susah bisa. Nah, cara susahnya kita turunin dari ini, dari momen T-nya. Kita turunin dulu, kemudian kita T-nya ganti sama dengan 0. Tadi kan EX itu sama dengan momen turunan pertama dengan T sama dengan 0. Nah, kalau mau cara cepatnya, teman-teman tinggal lihat aja, karena ini yang ditanyakan EX itu kan sama dengan min, atau nilai harapan, atau ekspektasi. Nah, teman-teman lihat aja ke tabel yang tadi. Harga harapan untuk variabel acak seragam itu kan rumusnya ini. A ditambah B per 2. A-nya 1, B-nya 0, dibagi 2 sama dengan 1 per 2. Ketemu yang A. Nah, kemudian yang ketiga, untuk varian X-nya. Sama varian X-nya, kalau mau cari pakai cara susah juga bisa. Dari momen pertama T ini, kita turunin lagi momen kedua T-nya. Kemudian T-nya diganti sama dengan 0. Nah, habis itu baru dicari variannya. Nah, karena tadi kita udah punya rumus di tabel itu untuk variansinya, variansi untuk variabel acak seragam, nah itu kan rumusnya B dikurangi A kuadrat per 12. Tinggal masukkan aja nilai A dan B-nya. B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. 0 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 12, sama dengan 1 per 12. Gampang Mau kan? tanya Kak dikit Kak. Itu nilai A dan B itu Kak, 1 dan 0 itu dari mana ya Kak? Kalau Ini. keberatan jelasin Kak. Ini. Itu ya, fungsi X itu ya? Tadi kan ini kita mengidentifikasi nih. Ini kira-kira fungsinya apa ya? Kalau kita lihat tabel lagi yang tadi, tabel si fungsi masa peluang ini. Nah, ini. Ini kan kita punya ini, A dikurangi X kurang dari B. Atau teman-teman boleh buka lagi di modul 4. Modul 4 kan itu jelas cara mencari penjelasan tentang si seragam ini, distribusi seragam. Karena nggak mau kan buka-buka lagi modul 4, udah kita lihat aja lagi ke sini. Daripada jauh-jauh. Nah, ini kan udah ketahuan A, B-nya. Ini A, ini B. Tadi kan A-nya 0 kurang dari X kurang dari 1. Berarti A-nya B-nya 0, A-nya sama dengan 1. Nah, jadi harus bisa bedain ya untuk batas atas dan batas bawahnya. Maaf Kak, mau nanya. Nah, Berarti itu letak A dan B-nya tergantung ya? Apa maksudnya tergantung A, gimana? A itu nggak selalu yang di atas gitu loh maksudnya. Tergantung dari. Kalau kita perhitungan integral kan gini ya. Sorry. Ini buat nyoretnya mana nih? Kalau kita perhitungan ini kan distribusinya seragam ya. Kalau seragam kan berarti kita punya variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu boleh buka lagi dari modul 4. Nah, gini kan, kalau integral itu kan bentuknya integral, ini kan batas bawah, ini batas atas. Nggak rapi nih. Nah, ini batas bawah, ini batas atas. Berarti ini B-nya, ini A-nya, atau integral 0 sampai 1. Jadi di sini biasanya letaknya yang paling kecil.
B-nya itu batas bawah itu angka yang terkecil, A-nya angka yang terbesarnya dari batasnya ini. Misalkan batas bawahnya di sini misalkan ya, fx sama dengan 1 untuk 2 kurang dari x kurang dari 5. Berarti di sini kan B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 5. Jadi B-nya itu bawah, A-nya itu sama dengan atas. Nah, kalau diintegralkan pun sama. Di sini itu bagian bawahnya batas bawah dan yang atasnya itu bagian batas atas gitu. Udah belajar Oke, tentang makasih. udah belajar tentang integral kan? Udah. Kak mau tanya, nomor 8 sama nomor 9 nggak ada jawabannya. Kenapa? Nomor 8 sama nomor 9. Nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 nomor 9, misalkan X variabel random dengan fungsi pembangkit momen. Momen T sama dengan 0,4 E pangkat T ditambah 0,6 pangkat 5. Nah, kira-kira ini apa coba? Distribusi peluang apa? Ada yang tahu? Ini kan yang diketahuinya momen T ya. Momen T. Binomial. Binomial. Nah, ini Ya, kan binomial termasuknya parameter. berarti kan ini termasuknya binomial ya. Udah jelas ini 0,4 E pangkat T. Nah, di sini kan distribusi binomial itu kan rumusnya EPM-nya. Nah, momen T-nya ya. Sorry ya kalau nggak rapi. Momen T-nya kan P E pangkat T ditambah 1 dikurangi P pangkat N. Ini kan ya, untuk fungsi pembangkit momen dari variabel ini, apa namanya, distribusi binomial. Nah, tadi kan di soalnya diketahui momen T-nya itu sama dengan 0,4 E pangkat T. Ini jelas banget ditambah 1 dikurangi P. P-nya di sini berarti 0,4. Nah, ditambah 0,6. 0,6 kan ini berarti 1 dikurangi P dari sini, P 0,4. 0,6 pangkat N-nya sama dengan 5. Nah, ini jelas banget. P-nya 0,4, N-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan kan EX. EX atau min, atau harga harapan, atau nilai ekspektasi, itu sama aja. Nah, EX-nya kan rumusnya apa? EX dari distribusi binomial, itu kan rumusnya NP. NP. N dikali P. Cari P-nya itu, Kak. Nah, ini P di 0,4. Ini kan jelas. Nah, ini P. 0,4 E pangkat T, dari sini, P E pangkat T. Nah, jadi kita uraikan dulu si momen T-nya. Nah, berarti kan P-nya ini 0,4. 5 dikali 0,4. Ada nggak jawabannya? Dua. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, alah, iya, ternyata nggak ada jawabannya. Kalau saya sih jawabannya 2. Teman-teman gimana ngerjainnya? Jawabannya berapa? Iya, 2. Kalau menurut saya P-nya ini ya, ini udah jelas banget. PE pangkat T ditambah 1 dikurangi P. 1 dikurangi P-nya 0,4. Nah, berarti 1 dikurangi 0,4 kan 0,6. Ini jelas banget, ini P-nya, ini N-nya. Kalau nggak ada jawabannya, ya kurang tahu ya, berarti modulnya ada yang aneh. Nah, untuk nomor 5-nya juga jawabannya kurang cocok ya. Benar nggak kurang cocok? Udah dikerjain belum untuk nomor 9-nya? PX sama dengan 5. Nah, ini kan tadi berarti berhubungan dengan si hubungan 1-1 itu loh. Yang ini. Hubungan 1-1. Jadi kita udah diketahui fungsi pembangkit momennya. Kemudian kita disuruh nyari PX-nya. Nah, ini sama dari sini. Ini momen T-nya diketahui, kemudian kita cari PX-nya. Gimana cara nyarinya? Berarti kita balik lagi ke fungsi masa peluangnya. Nah, kita berarti ingat ya, tadi kita punya P 0,4 dan N-nya sama dengan 5. Kita hapus dulu ya. Oh, berarti N-nya diganti 5 itu, Kak, ya? X-nya berarti kita ganti 5. Berarti kita balik lagi ke fungsi masa peluang. Nah, fungsi masa peluang tadi kan fungsi masa peluangnya untuk variabel binomial, variabel acak binomial itu kan fungsi masa peluangnya Nx. Nah, Px-nya ya. Px-nya untuk variabel acak
binomial itu kan nx, kemudian P pangkat X, dikali misalkan Q ya, kita punya Q-nya itu, nah Q-nya di sini kita misalin, Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi P. Ini kita misalin aja ya, N dikurangi X. Nah, nomor 9 kan ditanyainnya PX sama dengan 5. Berarti X-nya kita ganti sama dengan 5. N-nya tadi kita punya 5. X-nya sama dengan 5. P-nya 0,4. Pangkat 5. Q-nya 0,6. Q-nya ingat ya, dari tadi 1 dikurangi P. Q-nya 0,6. Pangkat N dikurangi X. N dikurangi X. 5 dikurangi 5. Sama dengan 0. Nah, ini kita hitung. Tadi kan 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial. 0,4 pangkat 5. 0,4 pangkat 5 dikali, ini modelnya. Nah, 0,4 pangkat 5 itu kan sama dengan 0,01024. Benar nggak? 0,0124. Nah, ini yang 0,6 pangkat 0-nya sama dengan 1. Kan bilangan berpangkat di pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, yang ini juga sama, 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 1 dikali 0,01024 dikali 1 ya sama dengan itu, 0,01024. Ada yang udah ngerjain, hasilnya sama nggak? Gimana ini yang Sebentar nanya? Kak, 0,4 pangkat itu 0,4 pangkat 5 ya? X-nya kan sama dengan 5. Kan pertanyaannya PX sama dengan 5. Oh iya. Ini kan tadi ada hubungan satu-satu yang dari si fungsi pembangkit momennya. N-nya tadi udah diketahui, kita 5. Kemudian ini pertanyaannya, PX sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Kemudian N dikurangi X. Q-nya itu 1 dikurangi P. 1 dikurangi 0,4, 0,6. Nah, N dikurangi X-nya 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau saya jawab hasilnya segini. Tapi di modul tidak sesuai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Materinya masih lumayan banyak ini. Kak, nanya Kak, itu 0 faktorial itu sama dengan 1 Kak ya? Ya, itu udah dibahas di kombinasi. Permutasi kombinasi 0 faktorial itu sama dengan 1. Kita lanjut ya. Oke. Ini fungsi pembangkit momen tuh biasanya selalu ada loh soalnya. Jadi harap-harap dipelajari ya. Terus masih berhubungan dengan modul 4. Modul 4 tentang distribusi variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, sekarang kita lanjut ke bersyarat, harga harapan bersyarat. Kalau sebelum-sebelumnya kan cuman EX, EY gitu-gitu aja kan dari nilai min atau nilai ekspektasinya. Nah, sekarang kalau bersyarat gimana? Aduh, makin panjang, makin liar katanya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita punya untuk kasus diskrit ya. Kalau di peluang kan kita ada punya nih, peluang bersyarat. Peluang bersyarat E jika F telah terjadi. Ini udah dipelajari ya di modul 3. Nah, ini peluang bersyarat E jika F telah terjadi itu kan PE bersyarat F. Jadi kejadian E itu terjadi kalau F sudah terjadi. Nah, ini dinamakan peluang bersyarat. Sama dengan PE bersyarat E, yaitu PE irisan F ber PF. Nah, kita cari dulu irisannya, kemudian dibagi peluang dari F. Nah, di sini PF lebih besar dari 0. Nah, ini peluang bersyarat ini ada di pengantar probabilitas, ada di metode statistika juga ya, metode statistika 1. Nah, di sini sangat penting. Nah, makanya dari modul 3 juga harus dipelajari. Makanya saya katakan dari modul 1, 2, 3, 4 itu akan modul-modul berikutnya. Apalagi mengenai peluang dan variabel acak. Makanya dasarnya harus diketahui ya. Nah, di sini misalkan untuk kasus diskrit ya, kita punya X variabel X. Nah, kalau diskrit, ingat-ingat ya, diskrit itu rumusnya sigma. Maka untuk mendefinisikan fungsi masa peluang bersyarat X, jika diberikan Y sama dengan Y adalah, jadi ini artinya gini ya, kejadian X itu akan terjadi apabila Y juga terjadi. Nah, di sini kita misalkan Y-nya sama dengan Y. Nah, biasanya soal-soalnya itu kita diberikannya itu Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, atau X-nya sama dengan X kuadrat. Nah, itu tergantung nanti soalnya ya. Ini kita belajar definisinya dulu. Nah, di sini untuk definisinya, PX bersyarat Y
Nah, ini untuk di bawahnya ini hurufnya besar ya, Px bersyarat Y dikali X bersyarat Y. Nah, ini untuk ini hurufnya kecil. Sama dengan Px sama dengan X bersyarat Y sama dengan Y. Sama dengan Px sama dengan X, Y bersyarat Y dibagi Py sama dengan Y. Nah, atau PXY sama dengan PYY. Nah, ini sebenarnya intinya sama kayak ini. Kalau ini kita dicari dulu irisannya, kita kalau yang ini dicari dulu fungsinya, fungsi dari PY-nya ini. Nah, PXY ini biasanya diketahui. Nah, di sini fungsi distribusi peluang bersyarat X jika diberikan Y sama dengan Y didefinisikan untuk setiap Y sedemikian hingga PY sama dengan Y lebih dari 0. Nah, ini untuk fungsinya, fungsi distribusi peluang bersyaratnya. Berarti Fx bersyarat Y, X bersyarat Y sama dengan Px kurang dari sama dengan X bersyarat Y sama dengan Y, sama dengan sigma A kurang dari sama dengan X, Px bersyarat Y. Nah, di mana A bersyarat Y. Ini kan karena kita punya A kurang dari sama dengan X. Aduh, pusing Kak lihat ininya, rumusnya aja udah pusing. Nah, kita langsung aja ya ke contoh biar lebih terbuka. Nah, kemudian misalkan kita punya di sini harga harapan bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y didefinisikan. Nah, ini X bersyarat Y sama dengan Y. Ini kita langsung aja nih ke sini. Sigma X dikali X, Px bersyarat Y dikali X bersyarat Y. Nah, kalau biasanya sebentar. Ini cara munculin biar ada S-nya gimana sih? Biasanya kan kalau kita EX doang ya, EX doang kan sigma X dikali X, Fx. Nah, karena kita di sini berbicara tentang bersyarat, nah berarti di sininya sigma X, nah ini X-nya kita kalikan dengan fungsi dari si Px. Px bersyarat Y dikali X bersyarat Y. Nah, di sini kalau X dan Y independen, bila X independen dengan Y, maka fungsi massa peluang, distribusi, dan harga harapannya sama dengan kasus tak bersyarat. Nah, ini misalkan kita punya contoh. Misalkan PXY fungsi massa peluang gabungan dari X dan Y yang diberikan oleh nih. Berarti ini sih misalkan P11 artinya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini P11 itu sama dengan 0,5. Nah, kemudian P12 sama dengan 0,1. Berarti di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, peluangnya berarti 0,1. Kemudian P21, berarti di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Sama dengan 0,1. Ini untuk peluangnya. Nah, kemudian P22 sama dengan 0,3. Hitung fungsi massa peluang dari X jika diberikan Y sama dengan 1. Nah, berarti kan kita berbicara tentang si Y sama dengan 1. Kita lihat di sini yang Y sama dengan 1-nya peluang yang mana aja. Nah, karena kita berbicara tentang ini, fungsi massa peluang dari X, nah berarti kan ini X-nya bisa berapapun, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, tetapi untuk Y-nya, untuk persyaratannya, Y-nya itu harus sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini yang Y-nya sama dengan 1. Hanya yang ini, P11, nah ini kan Y-nya sama dengan 1, 0,5, kemudian Y sama dengan 1, yang kedua yang ini, P21, berarti kan ini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Ada lagi nggak selain Y yang sama dengan 1? Nggak ada, ini Y-nya sama dengan 2, ini juga Y-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita hitung dulu si ininya, sigmanya, sigma X, PX, 1. Satunya ini berarti kan tadi, persyaratan dari Y sama dengan 1. Nah, kita cari P11 ditambah P21, sama dengan 0,5 ditambah 0,1, sama dengan 0,6. Nah, kemudian gimana cari peluang bersyaratnya, Kak? Nah, ini berarti kan peluang bersyarat untuk yang pertama ya. Untuk P11 dibagi PY1. Nah, di sini kan berarti kita punya P11-nya. P11-nya di sini 0,5. Nah, 0,5 dibagi 0,6 sama dengan 5/6. Ini kan P11-nya 0,5. Kemudian PY1-nya ini 0,6, jadi 5/6. Nah, untuk mencari fungsi bersyaratnya yang P21 ini Px bersyarat Y, 2 bersyarat 1, berarti kan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, itu sama. P21-nya 0,1 dibagi PY1-nya ini 0,6. Nah, berarti 0,1 dibagi 0,6 sama dengan 1/6. Kemudian untuk kasus kontinu. Nah, untuk kasus kontinu ini rada-rada sulit ya, kita harus main integral. Integralnya harus ini nih, harus makin banyak latihan ya untuk integralnya. Nah, di sini untuk kasus kontinu, bila X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang gabungan, nah ini kan fungsi kepadatan peluang itu untuk definisi dari distribusi kontinu ya. Karena di sini kita berbicara kasus kontinu, maka fungsi kepadatan peluang gabungan dari X, jika diberikan Y sama dengan Y, didefinisikan dengan Fx bersyarat Y
dikali X bersyarat Y sama dengan FXY per FYY, di mana FYY-nya ini lebih besar dari 0. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu si FYY-nya ini. Nah, kita cari dulu FYY-nya, karena biasanya FXY-nya ini udah diketahui. Nah, kemudian untuk harga harapannya. Harga harapan bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y didefinisikan untuk semua harga Y, sedemikian hingga FYY lebih besar dari 0. Nah, berarti di sini untuk harga harapannya, X bersyarat Y sama dengan integral minta hingga sampai tak hingga, dari batas bawah sampai batas atas ini, X. Nah, jangan lupa ya, kalau EX ini berarti kita kalikan X. Si fungsi bersyaratnya ini kita kalikan X, sama seperti kasus diskrit tadi. X dikali Fx bersyarat Y dikali X bersyarat Y dx. Misalkan kita punya contoh, ini contohnya ada di modul ya. Nah, sini misalkan contohnya, misalkan densitas gabungan dari X dan Y diberikan oleh, ini fungsinya, Fx-nya. Nah, teman-teman perhatiin ke sini, Fx-y. Nah, Fx-y berarti udah diketahui nih, 6xy dikali 2 dikurangi X kurangi Y. Nah, batasnya 0 kurang dari X kurang dari 1, 0 kurang dari Y kurang dari 1. Kemudian 0 untuk yang lain. Nah, di sini penyelesaiannya, teman-teman cari dulu si FY-nya. Sorry, ini harusnya F ya, bukan P. Saya salah tulis ini. Karena di sini kasusnya kontinu berarti pakainya F ya, bukan P. Kalau P untuk kasus diskrit. Nah, yang ini harusnya F nih. Nah, kita cari dulu FY-nya. Nah, kalau tadi kan kita cari si ininya, PY-nya. PY sama dengan 1. Nah, ini kita cari. Nah, ini juga sama. Kita cari dulu PY-nya. Caranya gimana? Kita integralkan si FXY ini. Integralkan FXY terhadap DX. Nah, berarti integral 0 sampai 1, karena terhadap dx, berarti ini kita pakai batas yang 0 kurang dari x kurang dari 1. 6xy dikali 2 dikurangi x dikurangi y dx. Nah, sama dengan 6xy kuadrat dikurangi 2xy pangkat 3, kemudian dikurangi 3y kuadrat kali x kuadrat, berarti batasnya 0 sampai 1. Jadi sama dengan kita yang diganti batasnya itu yang x. Nah, berarti 6y dikali 1 kuadrat dikurangi 2y dikali 1 pangkat 3, dikurangi 3y kuadrat dikali 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya. 4y dikurangi 3y kuadrat sama dengan y dikali 4 dikurangi 3y. Nah, ini kan di sini nih. Nah, ini penyelesaiannya yang dimundurkan langsung. Fx-nya ini 6xy dikali 2 dikurangi x dikurangi y. Nah, kemudian diintegralkan. Integral 0 sampai 1, 6xy dikali 2 dikurangi x dikurangi y dx. Tadi kan kita udah cari nih. Y dikali 4 dikurangi 3y. Nah, ini kita bagi. Nah, sama dengan ini y-nya kita coret. Jadi tinggal 6x dikali 2 dikurangi x dikurangi y per 4 dikurangi 3y. Nah, berarti di sini kita punya fxy bersyarat fx bersyarat y dikali x bersyarat y-nya ini. Nah, fungsinya ini. Karena yang ditanyakannya ini EX ya, karena kita yang dicarinya EX. Nah, EX itu kan kita butuh fxy, fx bersyarat y dikali x bersyarat y dx. Nah, berarti kita tinggal integralkan lagi, integralkan dikalikan x yang ini. Nah, ini kelanjutannya ya. Nah, ini untuk EX bersyarat y sama dengan y, kita integralkan lagi, integral 0 sampai 1. Nah, kenapa 6x kuadrat? Tadi kan kita kalikan x. Nah, untuk EX bersyarat y sama dengan y, kita kalikan lagi x. Fungsi dari yang sudah kita cari ini. Nah, fungsi yang sudah kita cari, kita kalikan x lagi, jadi 6x kuadrat dikali 2 dikurangi x dikurangi y dx, dibagi 4 dikurangi 3y. Nah, ini kita tinggal integralkan lagi. Nah, kemudian dapat hasil akhirnya. Nah, 5 dikurangi 4y dibagi 8 dikurangi 6y. Untuk 0 kurang dari y kurang dari 1. Nah, teman-teman boleh nanti, ininya, integralnya boleh dicoret nih, buat coretan di sebelahnya. Cara nyari integral ini dapatnya gimana? Boleh untuk latihan ya. Jadi biar terbiasa mengerjakan soal-soal yang integral. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya. Nah, ini juga sama. Pokoknya langkahnya begitu, kita cari dulu, karena kita udah punya fxy. Nah, ini misalkan contoh yang kedua ya. Fxy-nya ini 4y dikali x dikurangi y, dikali e pangkat min x plus y. Nah, ini batasnya. 0 kurang dari x kurang tak hingga, 0 kurang dari sama dengan y, kurang dari sama dengan x. Kemudian 0 untuk yang lain. Nah, ini pakai integral parsial. Ini kalau dijelasin lama nih mesti. Jadi teman-teman harus banyak latihan ya untuk integralnya. Jadi boleh soal-soal latihan di soal-soal contoh di modul itu diurai lagi cara mendapatkan integralnya gimana gitu. Nah, ini kan fxy-nya. Kita cari dulu, kalau di sini kan langsung ya,
FYY-nya kita masukkan integralnya ke sini, boleh. Nah, fx-nya kita masukkan. Fungsinya 4y dikali x dikurangi y. Nah, e pangkat min x plus y. Ini fungsinya fx-nya. FYY-nya kita cari lagi, integralkan. Nah, batasnya integral y sampai tabur hingga 4y dari fungsi ini. Nah, fungsinya kita integralkan sama dengan dx. Nah, dengan integral parsial, ini kita punya ini. Nah, punya dari si integral y sampai tabur hingga x kurangi e pangkat min x plus y dx, itu kita punya ini. X dikurangi y, e pangkat min x min y. Nah, kemudian untuk mencari EX-nya, kita integralkan lagi. Nah, integralkan, kita kalikan X. X dikali fx bersyarat y dikali x bersyarat y dx. Nah, fx bersyarat y dikali x bersyarat y-nya itu tadi udah punya di sini. Nah, tadi kita udah punya yang ini. X dikurangi y, e pangkat min x min y. Nah, ini kan fungsi ininya. Kalau mencari harga harapan, berarti kita kalikan x. Nah, setelah dilakukan integral lagi, integral parsial lagi, kita dapat y plus 2. Nah, ini kita lakukan integral parsial, kita hitung, ini dapatnya y plus 2. Kalau teman-teman nanti ada yang mau nanya di grup, cara integralnya boleh ya, nanti kita bahas ya di grup. Soalnya kalau kita jelaskan di sini, nggak akan selesai kalau bahas integral. Nah, integral kan bagiannya kalkulus juga. Kemudian di sini saya berharap ya teman-teman udah sering ngerjain tentang integral. Jadi di sini tinggal penyelesaiannya aja. Jadi nggak usah membahas tentang integral sampai sejauh apa, karena itu bagiannya kalkulus ya. Nah, kemudian di sini hanya pengaplikasiannya aja, pengaplikasian si integral. Nah, jadi teman-teman di sini diharapkan bisa ya, soalnya contoh-contoh atau soal-soal ini biasanya keluar terus tentang integral ini. Jadi satu nomor itu bisa sampai 3 atau 4 halaman untuk menjawab soal satu nomor ini tentang variabel acak ini ya biasanya. Nah, kemudian nanti di akhir saya biasa ya, nanti saya coba kasih soal-soal tentang ini variabel acak yang seperti ini, yang soal tentang variabel acak kontinu. Tetapi kalau menurut saya soal-soal yang diberikan oleh tutor pas tuton atau tugas nanti atau ujian pun soalnya tidak sesulit ini ya kalau menurut saya. Ini soalnya terlalu sulit, kemudian cara pengintegralannya pun terlalu sulit kalau menurut saya ya. Ini selalu pakai integral parsial dari contoh-contoh di modul ini yang saya pelajari. Nah, kemudian contoh berikutnya. Diberikan fungsi densitas gabungan. Fungsi densitas gabungan ini sama saja dengan fungsi kepadatan peluang atau distribusi kontinu ya, itu penyebutannya sama. Nah, kita punya densitas gabungan dari X dan Y. Nah, ini fungsinya fx-nya. 1/2 dikali Y dikali E pangkat min X, Y. Kemudian ininya batasnya 0 kurang dari X kurang tak berhingga. Kemudian untuk 0 kurang dari Y kurang dari 2. fx-nya sama dengan 0 untuk yang lain. Ini caranya sama. Nah, di sini ada variasi dari soal. Nah, hitunglah E dikali E pangkat X/2 bersyarat Y sama dengan 1. Kalau tadi kan cuma EX bersyarat Y sama dengan Y. Nah, ini E-nya ada pangkatnya, Y-nya ada sama dengan 1. Kalau ini cuma Y sama dengan Y. Nah, ini caranya sama. Kita cari dulu ininya. Fx, di sini kan Y sama dengan 1. Jadi fungsi ininya, fx-y-nya kita ganti. Y-nya sama dengan 1. Setengah dikali 1, dikali E pangkat min X kali 1. Nah, jadi tinggal 1/2 E pangkat min X. Kemudian FY1-nya kita integralkan lagi. Nah, berarti FY1-nya sama, pengintegralannya Y-nya kita ganti 1. Jadi tinggal integral 0 sampai tak berhingga 1/2 E pangkat min X dx. Nah, ini kalau kita integralkan sama dengan 1/2. Kemudian ini 1/2 dibagi 1/2 kita coret. Jadi tinggal E pangkat min X. Untuk X lebih besar dari 1. Nah, ini kan yang ditanyakannya E dikali E pangkat X/2 bersyarat Y sama dengan 1. Nah, berarti kita, dikalikannya ini, E pangkat X/2 dikali Fx bersyarat Y untuk X bersyarat 1. Ini kan tadi kita udah punya nih, Fx bersyarat Y untuk X bersyarat 1, itu kan ini, E pangkat min X. Nah, ini berarti kita tinggal kalikan aja, E pangkat X/2 dikali E pangkat min X. Kalau di sininya, misalkan ditanyakannya, EX kuadrat bersyarat Y1, berarti kita integralkannya X kuadrat dikali fungsi ini, fungsinya udah kita cari, X kuadrat dikali E min X. Atau kalau yang ditanyakannya E X pangkat min 1. Jadi berarti kan X pangkat min 1 dikali E pangkat min X. Jadi di sini sesuai aja. Kalau yang ini kan EX. Nah, berarti hanya dikalikan dengan X.
X dikali X min Y. Nah, ini berarti kan beda. Kalau di sini X kuadrat, berarti fungsinya dikali X kuadrat, tergantung pertanyaannya. Kalau X kuadrat biasanya kalau kita mencari ini, harga harapan. Nah, atau ini, kelanjutan dari tadi ya, dari harga harapan itu berarti berhubungan dengan variansi, atau varian fungsi bersyarat. Nah, harga harapan bersyarat sering berguna dalam menghitung variansi dari variabel acak. Nah, ini udah pasti ya. Tadi aja kita di fungsi pembangkit momen setelah mencari harga harapan atau mencari min itu, kita pasti nyambung ya, berhubungan dengan varian. Nah, ini untuk mencari varian sama ya rumusnya. EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2 sama dengan E dikali EX kuadrat bersyarat Y. Ini untuk yang ini, X kuadrat ini bersyaratnya. Dikurangi EX kuadratnya berarti E dikali E X bersyarat Y pangkat 2. Nah, ini untuk si minnya ya. Ini untuk minnya, ini untuk yang X kuadratnya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi yang paling penting ya, yang harus diketahui. Apabila X dan Y independen, maka nah di sini fxy dikali xy sama dengan fxx dikali fyy. Nah, ini biasanya soal-soal ini selalu ada nih tentang independen. Makanya di sini saya tekankan untuk soal-soal independen itu, kalau kita diberikan fungsi fxy ini, nah kita uraikan. Misalkan pertanyaannya gini, apakah kedua fungsi tersebut independen? Fungsi x dan fungsi y-nya apakah independen? Nah, kalau kita uraikan, kita cari fungsi X, kemudian kita cari fungsi Y, kemudian kita kalikan, itu harus menghasilkan ini. Fxy sama dengan Fxy dikali X dan Y. Nah, misalkan, ini sedikit ya, saya kasih contoh. Di sini misalkan, kita punya variabel acak dengan fungsi densitas bersamanya ini. Berarti kan ini punya dua variabel ya. Fxy sama dengan 4xy, untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian di sini fx-nya sama dengan 0 untuk yang lainnya. Nah, biasanya pertanyaannya gini, tentukan apakah X dan Y independen. Nah, nanti dari sini teman-teman akan nyambung ke harga harapan atau EX, kemudian ke variansi. Nah, ini saya kasih contohnya, fungsinya nggak bakalan susah kalau di sini. Mesti nggak akan sesusah yang di modul untuk fungsi-fungsi nantinya. Nah, kemudian kita cari. Tadi kan di sini udah ditekankan. Untuk X dan Y independen, kita harus membuktikan ini ya. Nah, kita cari satu-satu. Karena di sini fungsinya fungsi kontinu, berarti kita integralkan. Untuk batas X itu integralnya 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, fxy, xy dx. Xy dy. Nah, untuk fx ini kita integralkan terhadap dy. Nah, berarti 4 integral 0 sampai 1 xy dy. Nah, ini kan ini fxy-nya kan 4xy. Nah, ini kita urai sama dengan 4x, ini kita integralkan, karena diintegral terhadap y sama dengan y kuadrat per 2. Nah, kita hitung batasnya 0 sampai 1, berarti 4x dikali 1 per 2 sama dengan 2x, 4 bagi 2, 2. Nah, kemudian untuk fyy-nya sama, kita integralkan terhadap dx. Nah, caranya sama, setelah diintegralkan terhadap dx, itu menghasilkan 2y. Nah, ini fungsi kepadatan join X dan Y. Nah, di sini kita hitung. Fxx dikali Fy-nya itu sama dengan berapa? Setelah kita kalikan, 2X dikali 2Y sama dengan 4XY. Nah, berarti kesimpulannya di sini, karena Fxx dikali Fy sama dengan Fxy, Xy, di sini kita lihat ya, 2X dikali 2Y sama dengan 4XY. Nah, itu sama ternyata dengan fungsi awal, 4XY. Setelah kita integralkan satu per satu, kemudian kita kalikan, itu ternyata sama. Berarti kesimpulannya X dan Y-nya itu independen. Nah, kemudian yang kedua, biasanya disuruh cari EX bersyarat Y. Sebentar ya. Suara saya udah hampir habis. Karena di sini materinya lumayan panjang ya. Nah, untuk EX bersyarat Y, teman-teman cari dulu. Sama seperti tadi kita mencari yang contoh-contoh. Nah, karena di sini fungsinya gampang, nah, kemudian kan kita udah tahu nih FY-nya. Untuk Fx bersyarat Y, yang pertama X bersyarat Y, di sini kan kita punya Fxy per Fy. Fy-nya tadi kita udah tahu di sini. Fy-nya sama dengan 2Y. Jadi Fxy dibagi Fy, 4xy dibagi 2y sama dengan 2x. Ini kan 4 bagi 2 tinggal 2. Y-nya kita coret tinggal 2x. Nah, kemudian berarti
EX bersyarat Y sama dengan Y-nya, kita integralkan lagi untuk batas DX itu kan 0 sampai 1. Integral 0 sampai 1, karena di sininya EX, berarti kita kalikan X. X dikali Fx bersyarat Y, X bersyarat Y, dx. Nah, ini kan kita udah punya Fx bersyarat Y, X bersyarat Y-nya kan ini 2X, berarti tinggal X dikali 2X. Sama dengan 2X pangkat 3. 2X kuadrat. Integral 0 sampai 1, 2X kuadrat dx sama dengan 2/3 X pangkat 3. Nah, jadi kita tinggal hitung batasnya 0 sampai 1 sama dengan 2/3. Kemudian untuk variannya. Nah, tadi kan untuk varian itu kita harus mencari ininya dulu ya. X kuadratnya ini. Kita cari dulu. Gimana caranya? Sama. Nah, untuk mencari X kuadratnya, nah itu kita tinggal ganti ininya. Kalau yang pertama kan EX, hanya dikalikan X. Karena di sini EX kuadrat, kita kalikan X kuadrat. X kuadrat dikali fungsi bersyarat. Fungsi bersyaratnya 2X. Nah, X kuadrat dikali 2X dx. Dengan integral 0 sampai 1, 2X pangkat 3 dx. Dengan 2/4 X pangkat 4, 0 sampai 1, sama dengan 1/2. Nah, kemudian untuk varian X bersyarat Y-nya, kita masukkan dari yang ini. Nah, rumus ini. Berarti kan 1/2, ini EX kuadrat bersyarat Y sama dengan Y, dikurangi EX bersyarat Y sama dengan Y pangkat 2, dikurangi 2/3 kuadrat sama dengan 1/18. Ini biasanya soal-soal ini tuh nyambung ya. Ini sebenarnya dari modul 4 nyambung ke modul 5. Jadi modul 4 ini tentang fungsi densitasnya, kemudian independen juga ada di modul 4, kemudian nanti lanjut ke harga harapan atau min, kemudian lanjut ke variansi bersyarat. Ada yang mau tanyakan? Maaf Kak, tolong diulang yang terakhir tadi Kak, punten. Yang terakhir, capek. Yang ini? Itu doang tuh yang mana ya? Nah, itu yang terus Varian. X. Ya yang variannya doang aja. Nah, ini kan variannya itu kan kalau varian kita nyari X kuadratnya dulu ya. Nah, ini Ya. untuk nyari X kuadratnya, berarti kita tinggal kalikan aja pakai X kuadrat. Kalau yang EX kan kita kalikan hanya X. Kalau varian kita hanya kalikan dengan X kuadrat. Nah, fungsinya sama, fungsi Fx bersyarat Y dari yang udah kita cari pertama ini, dikali 2X. X kuadrat dikali 2X. Berarti kan jadi 2X pangkat 3. 2X pangkat 3 kita integralkan. Jadi 2X/4, X pangkat 4/4 atau 2/4 X pangkat 4. Ini batasnya 0 sampai 1. Berarti kan sama dengan 2/4. 2/4 kan sama dengan 1/2. Benar kan? Iya, kalau itu tahu. Nah, belakangnya itu. Nah, ini belakangnya kan gampang, sama kayak kita nyari varian-varian biasa. Nah, ini kan varian X bersyarat Y, berarti kita yang hitung yang ini dulu. 1/2 kita masukkan dulu, X kuadrat bersyarat Y sama dengan Y, berarti kan yang ini, yang 1/2. Ini 1/2 dikurangi X bersyarat Y sama dengan Y pangkat 2. Jadi yang ini kita kuadratkan, di min-nya. Oh iya. Dikurangi 2/3 pangkat 2 sama dengan 1/18. Ada lagi? Nanti di grup saya kasih ya soal-soal seperti ini, tapi lebih panjang. Cuman 1 nomor, tapi lumayan rada panjang. Kak, mau tanya Kak? Yang bagian pertama, aku mau tanya, kalau contohnya hasilnya itu tidak independen berarti FSS-nya kali FSY itu tidak sama dengan fungsi yang S, Y. Berarti kalau tidak independen, nanti nggak bisa ngelanjutin ke sini. Kalau tidak independen berarti nggak bisa dilanjut ke nilai harapan atau nilai variansi. Kalau fungsinya tidak independen, ya udah stop gitu. Kita taunya berarti dia tidak sama dengan FSY yang pertama itu. Jadi dicarikan satu-satu, fungsi X, fungsi Y, kemudian dikalikan. Hasilnya sama nggak dengan Fxy? Kalau tidak sama dengan, berarti tidak independen. Tapi biasanya setiap soal yang saya temui itu selalu independen. Ada nggak Kak contohnya yang tidak independen? Kalau nyari di internet sih mungkin ada, tapi setahu saya yang soal-soal dikasih di UT itu selalu independen. Biasanya ya. Nanti saya coba kasih ya yang di grup ya. Soalnya rada lumayan panjang. Nanti deh saya bahas di grup ya omongannya. Kita lanjut aja ya ke tes formatif. Suara saya udah mau hampir habis. Ya Kak, lanjut. Oke. Ini berapa nomor lagi ngerjainnya? Aduh, 4 nomor.
Nah, ini untuk nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 sebenarnya soalnya sama ya. Ini misalkan kita punya fungsi masa peluang. Fungsi masa peluang berarti kita berbicara tentang kasus diskrit ya, karena di sini fungsi masa peluang. Nah, misalkan di sini fungsi masa peluang gabungan X dan Y. PXY diberikan oleh, nah ini berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, P11, 1/9, sampai P33 sama dengan 1/9. Sebenarnya untuk kasus diskrit itu lebih gampang ya daripada kasus kontinu, karena kasus kontinu kita harus banyak-banyak ngerjain soal-soal integral. Jadi agak lumayan ribet kalau integralnya udah salah aja, udahlah kita kesananya juga salah. Nah, kemudian ini yang ditanyakan, EX bersyarat Y sama dengan 1. Nah, ini berarti kita hitung dulu. Karena di sini kita mencarinya Y sama dengan 1, berarti gini, berarti dia ada di barisan pertama. Ini kan Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, Y sama dengan 1. X-nya 1, 2, 3. Nah, karena di sini syaratnya Y sama dengan 1, berarti kita punya ada di barisan pertama. Nah, kita jumlahkan dulu. P11 ditambah P21 ditambah P31. Nah, 1/9 tambah 1/3 tambah 1/9 sama dengan 5/9. Nah, kemudian kita cari fungsi bersyaratnya, peluang bersyaratnya. Untuk yang pertama, kita cari satu-satu ya. Px bersyarat Y, 1 untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, 1/9, 1/9 ini dari sini, 1/9 dari fungsinya, dibagi 5/9, dibagi ini. Tahu kalau misalkan kita bingung gini. P11, tadi kan di awal udah diketahui ya, untuk mencari yang diskrit kan gini, P11 dibagi P ini, PX, PY sama dengan 1. Nah, ini kan untuk PY sigmanya ya, ini sigma. Nah, berarti kan P11-nya kan tadi 1/9. 1/9 dibagi sigma PY, sigma ini, PX sama dengan Y-nya sama dengan 1. Nah, sigmanya kan ini 5/9. Jadi 1/9 dibagi 5/9 sama dengan 1/5. Nah, untuk yang keduanya juga sama, PX bersyarat Y 2,1. Berarti 2,1 peluangnya di sini 1/3 dibagi 5/9 juga. 3/Y untuk P31, 1/9 dibagi 5/9 juga sama dengan 1/5. Jadi EX bersyarat Y-nya, nah X-nya kita tinggal kalikan. X-nya kan berarti 1, 2, 3. 1 dikali 1/5, 2 dikali 3/5, ditambah 3 dikali 1/5 sama dengan 10/5 sama dengan 2. Ada yang udah ngerjain? Belum juga? Kak, itu kok kenapa dikali koefisien 1, 2, 3 itu kayak X X, bersyarat Y X-nya itu kan, Kak? Ya. X-nya kan di sini diketahui 1, 2, 3. Jadi tinggal dikali Oh, P5, iya. berarti 1/5 tambah 5 sampai berapa gitu. Gampang kan kalau untuk diskrit ya? Ada yang udah ngerjain kah? Belum juga? Satupun? Modulnya belum diapa-apain? Masih sesi 2 Bersih, Kak. Kak. Untuk nomor Bersih. 2? Masih baru, Untuk masih nomor 2? pastikan. Lagi mabuk integral. Di mana-mana ada integral ya, semester 2 yang saya rasakan juga dulu. Meresahkan. Integral ada di mana-mana. Kalkulus 2, metode statistik, pengprop apalagi. Belum nanti ke semester 3, pengantar statistik matematis, lumayan. Sebentar, Kak. Mau Ah. diulangi yang X bersyarat Y itu kan sama dengan 1. Nah, itu kenapa aku pakai yang 1/9, 1/3 sama 1/9 itu? Ininya, PX Ya, bersyarat yang Y-nya. depannya. Ya. Ya, itu awalnya gimana itu tadi? Pakai Nah, yang kita itu kan awal ini dari gimana? sini. Ini rumusnya kan? Ini rumusnya, coba buka lagi yang awal tadi. Jadi rumusnya satu-satu, P11 dibagi sigma P dari yang kita cari ini. Sigma X, PX, Y-nya sama dengan 1 kan ini. Ini kan 5/9, jadi kita hitung ininya dulu nih yang pertama. Nah, kemudian ini rumusnya P11, satu-satu dulu. P11-nya berapa tadi? 1/9. Kemudian untuk yang ini, P21 dibagi sigma PX, 1, ini dibagi 5/9. Ini juga sama, yang 31, P31, nah dibagi 5/9 juga. Ini harusnya saya lebih menguraikan ya, biar agak bingung. Jadi ini satu-satu kita cari dari sini, P11. Ini kan rumusnya, P11, P21, P31. Karena di sini kan yang ditanyakannya
X bersyarat Y sama dengan 1. Berarti kita ada di barisan pertama ini. Paham? Oke, Kak, Ini terima kasih. Ini chat isinya apa lagi? Banyak banget. Nomor 2 juga sama ya. Nomor 2, pandang kembali soal nomor 1 di atas. Nah, ini yang ditanyakan di mana bersyarat Y, sorry ini harusnya X ya, kayaknya. Di mana X bersyarat Y sama dengan 2. Ini kayaknya harusnya X nih, yang ini bukan X. Nah, berarti kita punya Y-nya sama dengan 2. Kita cari yang Y-nya sama dengan 2. Berarti ada di barisan 2 ini. Ini X-nya 1, Y-nya 2. Jadi kita punya yang ini. X-nya 2, Y-nya 2. Ini kita punya yang 2. P32, berarti ini juga sama. Y-nya sama dengan 2. Berarti kita punya barisan yang di kedua ya. Nah, caranya sama seperti nomor 1. Kita jumlahkan dulu si P-nya. P12 tambah P22 tambah P32. Nah, ini sama dengan 1/6. Kemudian kita cari fungsi bersyaratnya. Rumusnya sama seperti ini. Berarti kan P12 dibagi sigma P X sama 1. Atau X sama 2 ya berarti yang ini ya. Karena Y-nya sama dengan 2. Nah, ini yang pertama P12 dibagi. P12-nya 1/9. Dibagi sigma X-nya ini 1/6. 1/9 dibagi 1/6 sama dengan 2/3. Nah, kemudian PX bersyarat Y untuk 2,2 sama, berarti P22-nya 0 dibagi ini udah pasti 0 ya. Kemudian PX bersyarat Y 3,2 yang ini 1/18 dibagi 1/6 sama dengan 1/3. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, EX bersyarat Y-nya sama dengan 2. Kita kalikan X-nya di sini kan 1, 2, 3 ya. Ini X 1, 2, 3. Nah, berarti kan EX bersyarat Y sama dengan 2, kita kalikan dari sini. 1 dikali ini fungsi bersyaratnya 2/3 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 1/3 sama 5/3. Gampang kan untuk kasus diskrit? Nomor 3 juga sama. Nomor 3 sama. Ini X bersyarat Y sama dengan 3. Berarti kita punya Y-nya yang sama dengan 3 ini. P1,3, P2,3, P3,3. Ada 0, 1/6, 1/9. Kita jumlahkan lagi, kita sigma lagi nih. Si PX ya sama dengan 3-nya. Nah, sama dengan 5/18. PX bersyarat Y 13 sama dengan 0. Berarti kan 0 dibagi 5/18, 0. Kemudian PX bersyarat Y 23, 1/6. Kita lihat ke sininya ya. 1/6 dibagi 5/18 sama dengan 3/5. Kemudian PX bersyarat Y 3,3. 3,3 tadi nilainya berapa? 1/9 dibagi 5/18 sama dengan 2/5. Nah, ini sama, X bersyarat Y sama dengan 3, kita kalikan aja X-nya 1 dikali 0, tambah 2 dikali 3/5, tambah 3 dikali 2/5, dengan 12/5. Ini nomor 1 sampai nomor 3, caranya sama ya. Masih berhubungan. Ini kita lanjut ya soal, lumayan capek, soal nomor terakhir nih. Tentang yang, yang continue, yang integral. Nah, ini yang lumayan gampang ya, biar nggak usah pusing. Nah, ini kan yang ditanyakan kita punya fungsi densitasnya, fx-nya sama dengan f pangkat min y per y untuk 0 kurang dari x, kurang dari y, 0 kurang dari y, kurang dari tak berhingga. Nah, yang ditanyakan ex kuadrat bersyarat y. Nah, berarti di sini kita mau nyari ininya ya, x kuadrat bersyarat y, kita cari dulu fungsinya. Fungsi bersyaratnya, fungsi fx bersyarat y-nya. Tadi kan rumusnya di awal udah nih, fxy per fyy. Fyy-nya kita integralkan. Fxy-nya kan ini, e pangkat min y per y. Fyy-nya kita integralkan, integral 0 terhadap y. Ini kita lihat batas untuk x. 0 sampai y, e pangkat min y per y dx. Nah, ini kita integralkan, kalau diintegralkan itu menghasilkan e pangkat min y. Nah, kemudian kita hitung sama dengan 1/y. Nah, yang ditanyakan di sini EX kuadrat bersyarat Y. Berarti fungsi bersyaratnya ini kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, integral 0 sampai Y, batasnya tetap ya sama dengan integral yang di atas. Integral 0 sampai Y, X kuadrat, Fx bersyarat Y dikali X, Y dx. Nah, berarti integral sampai 0 sampai Y, X kuadrat, ini F fungsi bersyaratnya, ini 1/Y. Jadi X kuadrat per Y sama dengan, nah kalau kita integralkan X pangkat 3/3 dikali 1/Y. Nah, berarti yang karena kita integralnya terhadap X, berarti yang diganti X-nya ya, batasnya 0 sampai Y. Jadi Y pangkat 3/3.
3Y sama dengan Y pangkat 2 per 3. Udah nggak ada yang D. Udah habis. Lanjut di grup ya. Udah lumayan capek. Gimana? Oke, Manut. Oh, ini di chat malah curhat lagi. Ada yang mau nanya? Kak, boleh nanya satu tapi agak teori nggak terlepas dari rumus-rumus ini. Kan kalau kemarin itu kan kalau yang nilai harapan itu kan dia sebenarnya rata-rata tertimbang. Nah, saya dari tadi tuh penasarannya yang fungsi pembangkit momen ini sebenarnya dia apa gitu loh, Kak. Jadi sebenarnya fungsi pembangkit momen ini sebenarnya gini ya, kalau menurut saya ya logikanya. Jadi saya belajar pengantar matematika, dan belajar ini Pengprom, kemudian PSM, pengantar statistik matematika. Sebenarnya fungsi pembangkit momen ini cuma menyusahkan aja ya. Kalau mau curhat, sebenarnya ini cuma menyusahkan aja. Saya dulu pas ujian itu kan ada soal pembangkit momen. Sebenarnya kalau dikerjain pakai cara cepet lah itu, kayak harga harapan tadi kan, itu kan biasanya bisa langsung cepet ya, tanpa ngerjain pakai fungsi pembangkit momen. Sebenarnya saya kurang tahu juga ini, maksudnya dia tuh buat apa gitu. Mungkin cuman ngerjain kita biar banyak latihan. Oke, makasih, Kak. Karena saya sendiri bingung, ini tuh buat apa gitu fungsi pembangkit momen itu. Sebenarnya kan intinya sama, nyari-nyari nilai harapan juga, nyari-nyari variansi Iya, juga. tadi saya perhatikan sebenarnya larinya di situ-situ aja. Iya, larinya ke situ-situ aja. Kayak ini kan udah fungsi pembangkit momen. Ini dicari lagi pakai distribusi-distribusi lain. Padahal kita kan sebelumnya udah ada nih di modul 4. Distribusi ini benar, ini momennya ini, momen pertamanya ini benar untuk distribusi Poisson. Kemudian variansinya juga sama. Tapi kalau dikerjain pakai fungsi pembangkit momen pasti lebih pusing kan, lebih lihatnya aja udahlah gitu. Tapi ya mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus ada di modul ya, mau nggak mau dipelajari. Gitu. Sebenarnya intinya ke sana-sana juga, ke nilai harapan sama nilai variansi. Cuman caranya aja pakai momen T gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Itu definisi kalau ada yang susah ngapain yang mudah. Coba tanyain yang buat modul. Kayaknya dari kemarin tuh masih pada itu ya, masih banyak yang rada kesusahan buat integral. Coba nanti banyak-banyak latihan ya. Nomor 3 kayak mana Kak yang tes formatif? Nomor 3. Nomor 4. Aduh, saya udah lumayan capek nih. Kita bahas di grup aja ya. Suara udah habis, minum juga udah habis. Masih ada 6 menit sih, tapi saya udah capek banget ini. Ya udah di grup aja Kak, apa Kak. Kasihan. Maaf ya. Capek banget soalnya ini dari pagi nggak selesai-selesai. Banyak kerjaan. PR ya nomor 4. Ada lagi yang mau nanya, jangan semua ditanya ya. Nomor 4 pasti berhubungannya sama nomor 5. Ya kan? Nomor 4 sama nomor 5 sebenarnya masih kasus diskrit ya itu. Masih sama kasus diskrit. Nanti kita bahas di grup aja ya. Saya udah lemes banget ini. Kak Aro gimana Kak Aro? Iya, ditutup aja Kak Aam. Udah ya. Nanti kita lanjut di grup ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.